Bab 2663. Kalau ada manfaatnya, akan ada kasih sayang keluarga. Membodohi. Mendengar perkataan tetua berjubah hitam ini, mental Mileye langsung ambruk. Dia bisa bersumpah bahwa dia tidak pernah begitu tulus. Tapi, lelaki tua ini masih berpikir bahwa dia membodohinya. Apa yang salah? Mileye terdiam. Tetua berjubah hitam menatap Mileye dengan raut wajah jenaka. Kamu jago membodohi orang bukan? Ayo terus membodohi, aku akan menonton penampilanmu. Mileye menggelengkan kepalanya. Telurku sakit. Beina yang tiba-tiba penasaran. Telur apa? Mileye. Di kejauhan, tetua berjubah hitam itu tiba-tiba mencibir dan berkata, "Oh, berhenti membodohi. Kamu." Pada saat ini, pupil mata tetua berjubah hitam tiba-tiba mengecil, karena seberkas cahaya pedang muncul di antara alisnya. Menebas ketiadaan. Jurus pedang ini terdiri dari gabungan 4 jurus pedang. Saat dia melihat pedang ini, bulu di seluruh tubuh tetua berjubah hitam berdiri tegak. Aura kematian. Dia tidak pernah sedekat ini dengan kematian. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah meremehkan musuh. Sangat meremehkan musuh. Karena dia meremehkan musuh dan ceroboh, dia lengah. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan pertahanan terbaik sama sekali, dan hanya bisa bertahan dengan tergesa-gesa. Bang! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba menembus alis tetua berjubah hitam, dan dalam sekejap, tubuh fisik tetua berjubah hitam itu langsung hancur berkeping-keping, dan seketika berubah menjadi ketiadaan, tapi jiwanya mundur dengan panik, ingin menjauhkan diri dari Mileye. Tapi, Mileye sudah menduganya, jadi ketika jiwa tetua berjubah hitam baru saja mundur, pedang lain menebasnya. Tetap jurus menebas ketiadaan. Jelek. Pedang itu langsung menembus kening tetua berjubah hitam. Bang! Jiwa tetua berjubah hitam bergetar hebat, dan dia langsung membeku di tempat. Saat itu, mata tetua berjubah hitam membelalak, penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh seorang pemuda dengan 2 pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Alam Tong Xuan di sebelah tetua berjubah hitam juga penuh kebingungan saat ini. 2 jurus pedang. Membunuh Alam Tong Xuan dengan 2 jurus pedang. Apakah ini gila? Tetua berjubah hitam menatap Mileye dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Jangan bicara, aku takut aku sakit lagi." Suara terdengar, tetua berjubah hitam langsung terhapus. Benar-benar terhapus. Dan pada saat ini, master lainnya mundur dengan liar. Pada saat ini, Mileye merentangkan telapak tangannya dan menebas dengan pena. Jelek. Sebuah sapuan pena menyambar, dan dalam sekejap, Master Alam Tong Xuan itu langsung terhapus. Beina yang tertegun. Kedua matanya terbuka lebar, dan ada tatapan tidak percaya di mata yang indah itu. Francisca melirik pena di tangan Mileye, tapi tidak berbicara. Pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, aura menakutkan menyapu. Mileye sedikit mengernyit. Di langit, bayangan secara bertahap muncul. Melihat bayangan itu, Francisca mengernyit. Mileye melihat bayangan itu di langit, dan bayangan itu juga sedang menatapnya. Mileye tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Setelah hening sejenak, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Mileye sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia langsung membawa kedua gadis itu ke lembah teleportasi sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Mileye membawa kedua gadis itu kembali ke Akademi Guan Xuan di alam semesta dewa, dan begitu dia kembali ke Akademi Guan Xuan,
Mileye datang ke hutan bambu tempat dia berlatih. Dia duduk bersila di tanah. Dia terlihat sangat lemah. Apakah itu melakukan satu pedang menebas ketiadaan atau menggerakkan pena kebenaran agung? Konsumsinya terlalu besar. Saat ini, dia hampir pingsan dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Kalau tidak, dia akan langsung pergi ke kota Shuro sebelumnya. Sekitar 2 jam kemudian, Mileye yang sedang duduk bersila di tanah perlahan membuka matanya. Saat ini wajahnya sedikit pulih. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Meskipun dia sekarang memiliki pena kebenaran agung dan jurus menebas ketiadaan, dia tetap tidak tahan kalau dipukuli beramai-ramai. Begitu lawannya terlalu banyak dan dia dikeroyok beramai-ramai, itu juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia harus menghindari pengeroyokan. Selain itu, dia juga perlu mengembangkan kekuatan sendiri. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Mileye menoleh, Kuila yang datang. Kuila berjalan ke depan Mileye dengan secangkir teh. Dia tersenyum tipis, "Kak tuan muda, minum teh." Mileye tersenyum, menyesap tehnya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada perlu?" Kuila melotot pada Mileye, "Tidak bisakah aku datang mencarimu kalau tidak ada perlu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa." Kuila menatap Mileye dan berkedip, "Kak tuan muda, apakah kamu menemukan hal yang berbeda?" Mileye berkedip, "Apa?" Kuila memelototi Mileye, "Huff." Setelah berbicara, dia menoleh dan pergi. Setelah Kuila pergi, Mileye terdiam. Terkejut. Pada saat ini, dia mati rasa. Karena Kuila sudah mencapai semi alam Jiswian. Semi alam Jiswian. Mileye tidak nyaman. Apa-apaan. Pada saat ini, dia merasa seperti sampah. Sampah besar. Dia selaku generasi kedua pun merasa kultivasi Kuila agak keterlaluan. Bos besar mana yang bereinkarnasi? Bisakah keterlaluan seperti ini? Seperti dewa. Apalagi bos besar ini memiliki hubungan dengan dirinya. Tapi dia memeras otaknya dan masih tidak tahu siapa orang itu. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin berlatih lagi. Setelah terpukul oleh 3 pedang dan Quincy, dia mengaku kalah. Sekarang, gadis kecil ini juga datang kepadanya setiap hari untuk pamer. Memikirkan hal ini, Mileye mendengus, "Kamu ingin sok hebat di depanku. Aku tidak akan membiarkanmu pamer, aku hanya akan berpura-pura tidak bisa melihatnya." Setelah beberapa saat, Mileye bangkit dan pergi. Setelah Beinayan dan Francisca masuk akademi, kedua gadis itu langsung bergabung dengan lembaga seni bela diri. Harus dikatakan bahwa kedua wanita itu juga dikejutkan oleh Kuila. Bakat Kuila ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Ini benar-benar aneh. Sekarang skala akademi semakin besar, meskipun hanya sedikit orang di lembaga seni bela diri, kecuali Kuila, yang terendah adalah puncak alam Jiswian. Untuk lembaga literasi sudah ada lebih dari 100 orang, kebanyakan dari mereka adalah sarjana, dan ada juga kultivasi ganda literasi dan seni bela diri. Akademi tidak melarang kultivasi ganda literasi dan seni bela diri. Mileye datang ke akademi, dan sekarang akademi jauh lebih ramai dan energi dari sebelumnya. Di akademi, ada banyak wajah baru. Orang-orang ini dipilih dengan cermat oleh Sivo dan Kuila, dan kepribadian mereka sangat baik dalam segala aspek. Ketika para siswa ini melihat Mileye, mereka semua berhenti dan memberi hormat. Mileye juga memberi hormat. Melihat Mileye sama sekali tidak sombong, ekspresi murid akademi langsung lebih rileks. Terhadap Mileye sang dekan, banyak siswa yang belum pernah melihatnya, dan melihat Mileye begitu lembut dan sopan saat ini, semua orang semakin menyukai Mileye.
Setelah beberapa saat, Mileye datang ke paviliun Xianbao. Dia mencari Nado, dan kemudian menyerahkan sebuah daftar kepada Nado. Dalam daftar itu semua adalah kerabat dan teman aku. Kamu bantu aku keliling, katakan saja aku mengundang mereka ke Akademi Guanxuan di alam semesta dewa. Tanpa pedang biru gaib, dia ingin mengundang mantan teman-temannya ke Akademi Guanxuan. Itu terlalu merepotkan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan paviliun Xianbao, karena hanya paviliun Xianbao yang mendirikan formasi teleportasi di alam semesta dunia puluhan ribu surgawi. Nado menerima daftar itu, lalu memberi sedikit hormat. Siap. Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih. Nado buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, sama-sama. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye berdiri di tempatnya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk bertemu teman-teman lama dia. Setelah meninggalkan paviliun Xianbao, Mileye datang ke dunia misteri. Saat baru datang ke dunia misteri, Lukas Lee muncul di hadapannya. Saat melihatnya, Lukas Lee sangat bersemangat dan langsung menyapanya, Tuan Muda Ye, kamu sudah datang. Karena itu, dia segera meminta seseorang untuk membawa kereta Mileye. Mileye tersenyum sedikit, Senior Lukas Lee. Lukas Lee menggelengkan kepalanya dengan cepat, aku tidak berani dipanggil senior, aku beberapa tahun lebih tua darimu, bagaimana kalau kamu memanggilku kakak? Ekspresi Mileye membeku. Lukas Lee menyeringai, lalu berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu datang untuk merekrut siswa? Mileye mengangguk, ya. Lukas Lee langsung berkata, tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Di dunia misteri, selama Tuan Muda Ye tertarik, kamu bisa merekrut orang. Dunia misteri tidak masalah. Mileye berkedip, senior sangat murah hati, bagaimana aku bisa berterima kasih kepada senior? Lukas Lee berpura-pura tidak senang, terima kasih untuk apa? Tidak perlu terima kasih, putriku adalah anggota Akademi Guanxuan. Dengan kata lain, aku juga anggota Akademi Guanxuan. Kita semua adalah keluarga. Untuk apa terima kasih? Dia tentu saja juga punya perhitungan sendiri. Sekarang Stevie Lee ada di Akademi Guanxuan, kalau terjadi sesuatu antara Stevie Lee dan Mileye, buset, bukankah dia akan untung besar? Tahukah kamu, Yasman Xiangwu itu tidak sebanding dengan Tuan Muda Ye ini. Dia tidak bisa membuat masalah untuk putrinya seperti Thomas Xiangwu dan istrinya. Itu sebabnya dia sangat antusias. Mileye tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya, dan kitab Dharma Sen Dao perlahan melayang di depan Lukas Lee. Senior, aku tahu kamu sudah mengingat semuanya dulu. Kitab Dharma Sen Dao ini sudah dianotasi, jadi nilainya lebih tinggi. Lukas Lee dengan cepat mengambil kitab Dharma Sen Dao, lalu membungkuk dalam-dalam, terima kasih. Setelah beberapa saat, Mileye menyimpan kitab Dharma Sen Dao, dan berkata, Senior, Stevie Lee ada di akademi, dia tidak apa-apa, jangan khawatir. Lukas Lee dengan cepat berkata, aku tidak khawatir, dia mengikuti Tuan Muda Ye, Tuan Muda adalah pria berbudi, apa yang harus aku khawatirkan? Bahkan kalau sesuatu terjadi di antara kalian, tidak masalah, sungguh. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Senior, bisakah aku punya sedikit pendapat? Lukas Lee mengangguk, tentu saja. Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, tidak apa-apa. Mileye tersenyum dan berkata, setelah Stevie Lee meninggalkan klan Xiangwu, apakah senior pergi mengunjunginya? Lukas Lee membeku. Mileye tersenyum sedikit, senior, Stevie Lee adalah wanita yang sangat baik dan wanita yang sangat kuat, tapi ada kelembutan di hati wanita yang kuat, dan dia sangat peduli padamu. Aku tahu kasih sayang keluarga bangsawan lebih lemah,
tapi bukan berarti tidak ada kasih sayang keluarga. Kalau senior pergi mengunjunginya dan memberinya perhatian, aku yakin dia akan sangat bahagia. Apakah itu untuk kasih sayang keluarga atau untuk keuntungan, itu sangat bermanfaat bukan? Setelah hening sejenak, Lukas Lee memberi sedikit hormat, terima kasih sudah memberi tauku. Mileye tersenyum dan berkata, aku menyambut senior untuk mengunjungi Akademi Guanxuan kapan saja. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah hening sejenak, Lukas Lee berbalik dan pergi. Pergi ke Akademi Guanxuan. Kenapa pergi? Alasannya tentu saja sangat sederhana. Stevie Lee sekarang berada di Akademi Guanxuan dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mileye. Kalau terjadi sesuatu antara dia dan Mileye, itu akan membawa keuntungan yang tak ada habisnya bagi dunia misteri di masa depan. Keluarga, keuntungan. Kalau ada keuntungan, akan ada kasih sayang keluarga. Bersambung.